Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Denporo Media. Di video kali ini saya akan coba membahas mengenai kode GRIS lagi ya teman-teman. Dan untuk kali ini saya akan coba membandingkan antara kode kris dari Livin Mandiri dan juga kris dari Bank BCA. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama ya teman-teman, buat kalian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, jadi di channel ini kan biasanya saya membahas mengenai kode kris ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan itu. Untuk pembahasan kali ini saya akan coba membahas mengenai kode kris yang dari Livin Mandiri dan juga dari Bank BCA. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada kalian mengenai cara pendaftarannya, kemudian limitnya, dan proses pencairannya. Untuk krisnya itu seperti ini ya. Kris itu umumnya seperti ini, dan yang saya pegang ini adalah kris dari Livin Mandiri. Untuk sekarang ini yang saya pajang di toko adalah yang dari Livin Mandiri. Oke, untuk yang pertama kita bahas dari proses pendaftarannya dulu teman-teman ya. Antara kris dari BCA dan juga kris dari Livin Mandiri, untuk proses pendaftarannya itu kalau yang BCA itu kita harus mendaftar melalui aplikasi BCA Merchant ya, dengan mengisi identitas yang cukup lumayan detail lah. Kemudian untuk yang dari Livin Mandiri atau Livin Merchant itu proses pendaftarannya sangat simpel teman-teman ya. Kita cuma diminta untuk verifikasi muka, kemudian mengisi identitas sesuai KTP, dan juga kita memfoto atau mengirimkan foto dari tempat usaha kita. Yang dari BCA juga sama, cuman ada satu pembeda yaitu proses verifikasinya. Untuk BCA Merchant sendiri itu membutuhkan kurang lebih 2-3 hari kerja. Mungkin bisa lebih atau bisa dipercepat. Sedangkan untuk yang Livin Merchant atau yang Livin Mandiri, dia itu prosesnya sangat instan teman-teman ya. Ketika saya mendaftar dulu, saya itu cuma butuh waktu kurang dari 5 menit, itu merchant atau kris dari Livin Mandiri itu langsung jadi. Cuman keterangannya itu krisnya belum bisa digunakan, tetapi aslinya itu sudah bisa digunakan. Dan untuk notifikasi bahwa kris yang dari Livin Mandiri itu bisa digunakan itu selang 1 hari kemudian. Tapi pada intinya untuk proses pendaftaran yang lebih cepat, mudah, dan praktis itu yang dari Livin Mandiri. Seperti itu teman-teman. Untuk limit sendiri yang paling unggul itu ada dari kris dari merchant BCA, karena sepengalaman saya kris dari BCA itu nggak ada batasannya teman-teman ya, karena memang nggak tertulis juga berapa batas limit maksimal hariannya seperti itu. Sedangkan dari Livin Mandiri atau Livin Merchant awalnya limit maksimal 5 juta per hari. Terus misalnya kalau kita transaksi lebih dari 5 juta bagaimana? Nah, itu kaitannya nanti dengan proses pencairan teman-teman ya. Dan untuk proses pencairannya antara kris dari BCA dan Livin Merchant atau Livin Mandiri itu mempunyai perbedaan. Untuk yang BCA itu proses pencairannya adalah H+1. Dan untuk sekarang ini proses pencairannya yang kris dari BCA itu jam 8 pagi. Pokoknya pagi itu biasanya sudah cair ke rekening teman-teman. Sedangkan kalau yang Livin Merchant itu bisa cair di hari yang sama. Dia mempunyai 3 waktu pencairan. Yang pertama jam 4 sore, kemudian jam 8 malam, dan 8 pagi. Sebagai contoh nih, misalnya kita transaksi ya, ada pembayaran masuk ke kris BCA 100.000, maka akan masuk ke rekening itu esok harinya teman-teman, seperti itu. Entah jam berapapun, pokoknya selama hari itu, sebelum jam 12 malam ya, pembayaran masuk di kris BCA, maka esok harinya akan cair seperti itu. Berbeda dengan yang Livin Merchant atau Livin Mandiri. Misalnya pembayarannya masuk pagi atau siang, itu nanti jam 4 sore akan cair. Nah, untuk yang over limit tadi, misalnya kan di Mandiri tadi ada limit 5 juta per hari, itu nanti diprosesnya esok hari lagi gitu. Jadi bukan jam 4 sore, tapi akan diproses 1 hari lagi. Jadi esok harinya, sorenya baru akan cair seperti itu teman-teman. Kalau BCA nggak mau transaksi berapapun, besok pasti akan cair seperti itu. Dan untuk limitnya tadi yang Livin Mandiri itu awalnya memang 5 juta, tapi seiring waktu kalau kalian menggunakan itu nanti akan ditambah menjadi 10 juta seperti yang saya pakai ini.
Itu awalnya saya mendapatkan limit per hari itu 5 juta ya, jadi saya cuma bisa menerima pembayaran itu maksimal 5 juta. Dan untuk sekarang ini saya limitnya dinaikkan menjadi 10 juta seperti itu. Nah, kemudian mengenai biaya, ini tadi saya lupa menyinggungnya ya. Untuk biaya atau MDR sekarang ini aturannya adalah 0,3% teman-teman ya. Kalau kita daftarnya itu untuk yang standar itu 0,3. Dan apabila transaksinya kurang dari 100.000 maka tidak ada biaya MDR seperti itu teman-teman ya. Jadi mau berapapun, baik itu yang kris, yang BCA atau yang mandiri tadi, potongannya 0,3 seperti itu. Dan untuk mandiri sendiri yang live in merchant itu untuk sekarang ini masih ada promo itu maksudnya belum ada potongan MDR seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang sedang mencari kode kris yang masih gratis, belum ada potongan MDR-nya, kalian bisa coba yang dari live in mandiri atau live in merchant itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, saya mau menambahkan mengenai kestabilannya. Jadi lebih mending kris BCA atau kris yang mandiri, mana yang lebih baik gitu ya. Kalau saya pribadi, dua-duanya bagus. Jadi lebih baik teman-teman itu kalau bisa membuat lebih dari satu ya buat semua aja, ada BCA, ada yang mandiri seperti itu teman-teman. Keunggulannya yang saya sebutkan tadi, kalau mandiri itu bisa cair di hari yang sama, sore harinya seperti itu. Cuman masalah kestabilan itu dua-duanya saya bisa katakan ya stabil lah, karena saya masih menggunakan 2 QR itu sampai sekarang. Untuk BCA sendiri saya itu membuatnya dari tahun 2021 teman-teman ya, sedangkan yang live in merchant ini belum ada 1 tahun lah. Kayaknya kalau nggak salah itu akhir tahun 2023 kemarin, seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman, perbandingan antara kris dari BCA Merchant dan juga live in merchant atau live in mandiri. Mungkin kalian kalau masih ada pertanyaan atau punya pengalaman terkait penggunaan kris ini bisa komen saja di bawah, nanti kita diskusi seperti biasa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat berbagi cerita.